Pernahkah kamu merasa dunia runtuh di atas kepalamu? Karirmu hancur, harapanmu hilang, dan semuanya terasa seperti akhir dari segalanya. Tapi dengar ini, baik-baik, justru dari kehancuran, pondasi baru dibangun. Dan inilah 7 prinsip praktis dari filosofi Stoik yang bisa kamu gunakan untuk membentuk kembali dirimu dari nol menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Channel Arah Stoikisme ini memberi Anda panduan lengkap untuk pengembangan diri yang mendalam dan potensi tak terbatas Anda. Kami memberikan update setiap hari agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus ikuti kami dan menangkan setiap rintangan hidup yang kalian hadapi. Pertama, fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi cara kita memandangnya. Kamu tidak bisa mengendalikan masa lalu, ucapan orang lain, atau kegagalan yang sudah terjadi. Tapi kamu selalu bisa mengendalikan responmu, sikapmu, dan langkahmu hari ini. Bangun disiplin dengan membedakan mana yang perlu kamu pikirkan, dan mana yang harus kamu lepaskan. Kedua, mulai hari dengan refleksi, akhiri dengan evaluasi. Setiap pagi, tanyakan, apa yang akan saya hadapi hari ini, dan bagaimana saya akan bersikap. Dan sebelum tidur, tanyakan kembali, apakah saya hidup sesuai prinsip hari ini? Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar. Disiplin tumbuh dari kesadaran harian, bukan dari motivasi sesaat. Ketiga, latih ketahanan emosi dengan menyambut rasa tidak nyaman. Stoik bukan berarti mati rasa, tapi bijak dalam rasa. Saat kegagalan menampar, Stoik tidak menghindar. Mereka duduk bersama rasa sakit, memeluknya, dan berkata, "Kau bukan musuhku, kau adalah guruku." Kamu ingin disiplin? Mulailah berani menghadapi rasa tidak nyaman tanpa lari. Keempat, jangan tergoda oleh kenikmatan instan. Disiplin diri adalah seni menunda kenikmatan. Bukan karena kamu tak boleh menikmatinya, tapi karena kamu tahu apa yang kamu butuhkan lebih penting dari apa yang kamu inginkan sesaat. Kata Marcus Aurelius, lakukan apa yang harus dilakukan, bahkan jika itu menyakitkan. Bukan karena mudah, tapi karena itu benar. Kelima, bangun kebiasaan kecil, konsisten, dan bermakna. Disiplin bukan soal kekuatan besar, tapi kekuatan kecil yang diulang terus-menerus. Bangun lebih pagi, 5 menit lebih awal. Tolak satu gangguan hari ini. Bernafas sebelum merespon emosi. Bukan aksi besar yang mengubah hidupmu, tapi akumulasi dari langkah-langkah kecil yang kau ulang tiap hari. Keenam, hadapi hari seolah ini hari terakhirmu. Jika kamu tahu hari ini adalah hari terakhirmu, apakah kamu akan tetap menunda-nunda? Apakah kamu akan tetap membiarkan rasa takut membekukan langkahmu? Filosofi Stoik mengajarkan, memento mori, ingatlah kematian, bukan untuk membuatmu takut, tapi agar kamu sadar betapa berharganya waktu. Ketujuh, jadikan hidup sebagai latihan kebajikan. Disiplin diri bukan sekadar kemampuan menahan diri, tapi juga keberanian untuk hidup dengan nilai, kejujuran, keberanian, keteguhan, dan kesabaran. Setiap keputusan kecilmu adalah bagian dari latihan menjadi versi terbaik dari dirimu. Bukan untuk dilihat orang, tapi untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu merasa tidak punya apa-apa lagi, itu mungkin anugerah tersembunyi. Karena saat kamu tidak punya apa-apa, kamu akhirnya bisa memilih untuk membangun sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran. Disiplin diri adalah fondasi dari kebebasan sejati. Tanpa disiplin, kamu jadi budak dari emosi, keinginan, dan masa lalu. Dengan disiplin, kamu jadi arsitek masa depanmu sendiri. Teori tidak akan mengubah hidupmu, tapi latihan konsisten setiap hari itulah yang mengukir perubahan sejati. Berikut adalah latihan harian yang bisa kamu terapkan berdasarkan 7 prinsip Stoik awal tadi, untuk membentuk disiplin diri yang kokoh dan terarah. Pertama, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Latihan, jurnal 2 kolom. Setiap pagi, ambil kertas atau catatan digital, buat 2 kolom. Kolom 1, hal-hal yang tidak bisa aku kendalikan hari ini. Kolom 2, hal-hal yang bisa aku kendalikan hari ini.
Contoh, kolom 1, cuaca, omongan orang, hasil akhir. Kolom 2, sikapku, responku, pilihan harian. Fokuslah hanya pada kolom kedua sepanjang harimu. Ulangi latihan ini setiap pagi selama 7 hari. Rasakan bedanya. Kedua, mulai hari dengan refleksi, akhiri dengan evaluasi. Latihan, ritual pagi dan malam stoik. Pagi 3 menit, duduk diam. Tanyakan, apa tantangan yang mungkin akan aku hadapi hari ini? Bagaimana cara terbaikku bersikap nanti? Malam 3-5 menit. Tulis jawaban atas 3 pertanyaan. Oh, apa yang aku lakukan dengan baik hari ini? Oh, apa yang bisa aku perbaiki? Oh, apa pelajaran paling berharga hari ini? Lakukan ini selama seminggu. Disiplinmu akan mulai membentuk fondasi reflektif. Ketiga, latih ketahanan emosi dengan menyambut rasa tidak nyaman. Latihan, sengaja melakukan yang tidak nyaman. Setiap hari, lakukan satu hal kecil yang membuatmu sedikit tidak nyaman, tapi tidak berbahaya. Contoh, mandi dengan air dingin, mematikan notifikasi medsos selama 3 jam. Melakukan tugas sulit tanpa menundanya, mengatakan tidak pada sesuatu yang mengganggu waktumu. Ini bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk memperkuat otot mentalmu agar tak mudah runtuh oleh rasa tak nyaman. Keempat, jangan tergoda oleh kenikmatan instan. Latihan, delay 10 menit. Setiap kali kamu tergoda untuk membuka HP, ngemil tidak perlu, atau scroll media sosial tanpa tujuan, tunda selama 10 menit. Tanyakan pada diri, apakah ini dorongan sesaat, atau memang aku butuh ini sekarang? Kamu akan kaget betapa banyak impuls bisa hilang hanya dengan menundanya sebentar. Kelima, bangun kebiasaan kecil, konsisten, dan bermakna. Latihan, satu hal kecil per hari. Pilih satu kebiasaan sederhana tapi bermakna, lalu lakukan setiap hari pada jam yang sama. Contoh, 10 menit baca buku pagi, menulis satu kalimat refleksi, merapikan tempat tidur begitu bangun, push-up 10 kali. Kuncinya bukan besar, tapi konsisten. Ini adalah batu bata yang membangun tembok disiplin jangka panjang. Keenam, hadapi hari seolah ini hari terakhirmu. Latihan, pertanyaan memento mori. Tiap pagi, sebelum mulai hari, tanyakan ini. Jika hari ini adalah hari terakhirku, bagaimana aku ingin menjalaninya? Tuliskan satu kalimat niat untuk hari itu. Bukan untuk menakuti diri sendiri, tapi untuk mengarahkan fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketujuh, jadikan hidup sebagai latihan kebajikan. Latihan, kebajikan, harian. Setiap hari, pilih satu kebajikan stoik untuk dipraktikkan secara sadar. Hari Senin, kesabaran. Hari Selasa, kejujuran. Hari Rabu, keberanian. Hari Kamis, ketekunan. Hari Jumat, rendah hati. Hari Sabtu, kesederhanaan. Hari Minggu, syukur. Sepanjang hari, evaluasi. Apakah aku sudah hidup dengan kebajikan ini hari ini? Ini bukan sekadar etika, ini adalah latihan karakter. Dan karakter adalah pondasi sejati dari disiplin yang kokoh. Kamu bisa mulai dengan satu latihan per hari, atau memilih satu prinsip yang paling kamu butuhkan sekarang. Yang penting, konsisten dan sadar. Sekarang saya bantu kamu dengan rencana latihan 7 hari pertama, berdasarkan 7 prinsip stoik praktis tadi. Ini seperti blueprint perubahan, sederhana, tapi dalam rencana latihan stoik, hari ke-1 sampai ke-7. Hari 1, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Tema, lepaskan beban yang bukan milikmu. Latihan, pagi, buat 2 kolom di kertas atau HP. Oh, kolom 1 banding 3 hal yang tidak bisa kamu kendalikan hari ini. Oh, kolom 2 banding 3 hal yang bisa kamu kendalikan. Fokuslah hanya pada kolom 2 September ranjang hari. Malam, evaluasi. Apakah kamu terganggu oleh hal di kolom 1? Refleksi. Malam, apakah aku menghabiskan energi untuk hal yang sia-sia hari ini? Hari 2, mulai hari dengan refleksi, akhiri dengan evaluasi. Tema, bangun kesadaran, bukan hanya semangat. Latihan, pagi 3 menit, duduk tenang, tanyakan, apa yang mungkin menantang hari ini?
Bagaimana aku akan meresponnya? Malam 3-5 menit. Jawab di jurnal. Oh, apa yang aku lakukan dengan baik hari ini? Oh, apa yang harus aku perbaiki? Oh, apa yang aku pelajari? Refleksi malam. Sudahkah aku menjadi diriku yang terbaik hari ini? Hari 3. Latih ketahanan emosi dengan menyambut ketidaknyamanan. Tema: hadapi, bukan lari. Latihan: pilih satu ketidaknyamanan kecil untuk dijalani secara sadar. Contoh: mandi air dingin, jalan kaki tanpa HP, mengerjakan tugas yang kamu hindari. Rasakan dan hadapi ketidaknyamanan itu tanpa mengeluh. Catat respons emosionalmu. Refleksi malam. Apa yang aku pelajari dari rasa tidak nyaman hari ini? Hari 4. Tunda kenikmatan instan. Tema: kontrol impuls. Bentuk karakter. Latihan: saat muncul keinginan instan scroll medsos, makan junk food, menunda pekerjaan. Tunggu 10 menit. Sambil menunggu, tanyakan, apakah ini benar-benar penting atau hanya pelarian? Buat catatan kecil. Berapa kali kamu berhasil menunda hari ini? Refleksi malam, mana yang lebih kuat hari ini? Keinginan sesaat atau prinsipku? Hari 5. Bangun kebiasaan kecil yang konsisten. Tema: sedikit demi sedikit, tapi setiap hari. Latihan: pilih satu kebiasaan kecil dan lakukan. Oh, contoh: minum air putih begitu bangun, baca 1 halaman buku, meditasi 3 menit, push-up 10 kali. Lakukan di waktu yang sama, jangan ditunda. Tandai di kalender digital atau manual setelah selesai. Refleksi malam, bagaimana perasaanku setelah menepati janji kecil hari ini? Hari 6. Jalani hari seolah ini hari terakhirmu. Tema: hiduplah dengan kesadaran, bukan penundaan. Latihan: sebelum aktivitas pagi, tulis di kertas atau HP. Jika hari ini adalah hari terakhirku, apa yang ingin aku lakukan dengan penuh makna? Jalani hari sesuai niat itu. Hindari kesia-siaan. Jadilah penuh kehadiran dalam setiap hal kecil, makan, berbicara, bekerja. Refleksi malam. Jika aku tidak bangun besok, apakah aku bangga dengan hari ini? Hari 7. Latihan kebajikan harian. Tema: jadi manusia yang punya nilai. Latihan: pilih satu kebajikan stoik untuk diamalkan hari ini. Misalnya, oh, kesabaran. Respon tanpa tergesa, meski orang lain menyebalkan. Oh, kejujuran. Berkata jujur walau tidak nyaman. Oh, ketekunan. Selesaikan tugas tanpa alasan. Catat satu momen saat kamu berhasil menjalankannya. Refleksi malam, apakah aku hidup sesuai nilai hari ini? Jika kamu berhasil menjalaninya dengan konsisten, kamu sudah lebih disiplin dari 90% orang yang hanya membaca teori pengembangan diri. Ingat, kamu tidak sedang mencari hasil cepat. Kamu sedang membangun kebiasaan hidup baru. Kamu tidak sedang memperbaiki hidupmu hanya untuk bangkit, tapi untuk membentuk versi dirimu yang tidak akan pernah runtuh oleh badai yang sama. Pertama, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Inti: hanya kendalikan apa yang bisa kamu ubah: pikiran, tindakan, reaksi. Praktik harian. Latihan pagi. Duduk 5 menit dalam diam. Tanyakan, apa 3 hal yang mungkin membuatku stres hari ini? Apa respon yang bisa aku kendalikan terhadap masing-masing? Tulis jawabannya. Latihan siang. Ketika emosi muncul, marah, kecewa, cemas, hentikan sejenak dan ucapkan dalam hati, ini di luar kendaliku, tapi aku bisa mengendalikan responku. Latihan malam. Refleksi, berapa banyak energi hari ini yang terbuang untuk hal yang tak bisa aku kontrol? Apa yang akan kulakukan lebih bijak besok? Kedua, refleksi pagi dan evaluasi malam. Inti: hidup yang sadar dimulai dari 2 titik. Sebelum hari dimulai dan sebelum hari ditutup. Praktik harian. Ritual pagi 5 menit. Oh, tanyakan, apa satu sikap stoik yang akan kulatih hari ini? Contoh: kesabaran, keberanian, ketegasan, tenang dalam kekacauan. Oh, visualisasikan potensi gangguan dan sikap terbaikmu. Ritual malam 10 menit. Tulis di jurnal, oh, apa yang kupelajari hari ini? Oh, kapan
Aku tidak hidup sesuai prinsipku. Oh, apa perbaikanku besok? Lakukan ini seperti menyikat gigi. Tidak perlu sempurna, yang penting konsisten. Ketiga, menyambut ketidaknyamanan secara sadar. Inti, ketidaknyamanan melatih mental seperti beban melatih otot. Praktik harian, tantangan harian. Pilih satu aktivitas tidak nyaman dan lakukan secara sadar. Contoh, bangun 30 menit lebih pagi. Olahraga, meski tidak mood. Menyampaikan kebenaran dengan sopan. Tidak membuka media sosial selama 6 jam. Mindset latihan. Saat menghadapi ketidaknyamanan, ucapkan dalam hati, ini latihan. Aku sedang tumbuh. Refleksi malam. Bagaimana tubuhku dan pikiranku merespons ketidaknyamanan hari ini? Apa yang berubah dalam diriku setelah melaluinya? Keempat, menunda kenikmatan instan, hedonic control. Inti, disiplin bukan tentang menyiksa, tapi menunda demi hal yang lebih penting. Praktik harian. Puasa dopamin ringan. Pilih satu hal menyenangkan, tapi mengganggu fokus, dan puasa dari itu hari ini. Contoh, tidak menyentuh YouTube sebelum pukul 17. Tidak ngemil di luar jam makan. Tidak membuka notifikasi media sosial seharian. Ganti dengan sesuatu yang bernilai. Ganti dorongan impulsif itu dengan aktivitas bernilai. Contoh, membaca, menulis jurnal, duduk diam, atau beres-beres. Refleksi malam. Apa yang aku dapatkan saat aku menguasai keinginan sesaatku hari ini? Kelima, membangun kebiasaan kecil yang bermakna. Inti, perubahan besar lahir dari konsistensi kecil. Praktik harian. Kebiasaan mikro. Pilih satu rutinitas kecil dan lakukan di waktu yang sama setiap hari selama 7 hari. Contoh, 3 menit meditasi. Menulis 1 kalimat jurnal. Menyusun rencana harian. Minum air putih begitu bangun. Gunakan penanda. Kaitkan kebiasaan dengan aktivitas harian. Misalnya, setelah gosok gigi, aku langsung duduk untuk refleksi 2 menit. Checklist harian. Tandai di kalender atau catatan jika berhasil. Biarkan dirimu menikmati pencapaian kecil. Keenam, jalani hari seolah ini hari terakhirmu. Memento mori. Inti, kesadaran akan kematian memberi kekuatan pada setiap detik kehidupan. Praktik harian. Pertanyaan pagi, jika ini hariku yang terakhir, bagaimana aku ingin menjalaninya? Jawab secara spesifik. Aku ingin lebih tenang saat berbicara. Aku ingin bekerja dengan penuh makna, dan lain-lain. Sadar waktu. Sepanjang hari, saat ingin menunda-nunda, tanyakan, apakah ini cara aku ingin menghabiskan waktuku yang tak akan kembali? Refleksi malam, apakah aku hidup dengan penuh kesadaran hari ini, ataukah aku membiarkan waktu berlalu begitu saja? Ketujuh, jadikan hidup sebagai latihan kebajikan. Inti, tujuan hidup bukan sukses, tapi menjadi pribadi yang bernilai. Praktik harian. Pilih satu nilai stoik dan fokus hari ini. Senin, kesabaran. Selasa, keberanian. Rabu, kejujuran. Kamis, keteguhan. Jumat, kesederhanaan. Sabtu, kerja tanpa pamrih. Minggu, syukur dan introspeksi. Gunakan pengingat. Tulis nilai hari itu di catatan HP, wallpaper, atau post-it di meja kerja. Refleksi malam, di mana aku gagal menerapkan kebajikan ini? Bagaimana aku bisa lebih baik besok? Latihan ini bukan proyek seminggu, tapi latihan panjang menuju karakter yang tenang, terarah, dan tak terguncang oleh dunia. Tidak semua hari akan sempurna, tapi ingat, satu hari yang dijalani dengan prinsip lebih kuat dari 1000 hari hidup tanpa arah. Pertama, kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Latihan harian. Setiap pagi, sebelum kamu memulai aktivitas, ambil waktu 2 menit untuk menuliskan apa yang bisa kamu kendalikan hari ini, apa yang tidak bisa kamu kendalikan, dan harus kamu lepaskan. Contoh, bisa kamu kendalikan bangun pagi, sikapmu saat bekerja, responmu saat orang lain marah. Tidak bisa kamu kendalikan mood atasan, komentar orang lain, masa lalu yang menyakitkan. Latih dirimu untuk hanya fokus pada kolom pertama. Kedua,
Hadapi rasa sakit, jangan lari. Latihan harian saat kamu merasa malas, sedih, atau takut. Jangan buru-buru kabur. Setel timer selama 5 menit. Duduk diam, rasakan emosi itu hadir. Tanpa gangguan handphone, tanpa distraksi. Katakan dalam hati, aku kuat untuk duduk bersama rasa sakit ini. Aku tidak lari, aku sedang melatih jiwaku. Lakukan ini setiap kali kamu ingin lari ke kebiasaan buruk. Itu cara praktis menjadi tangguh. Ketiga, bangun rutinitas sederhana, tapi konsisten. Latihan harian, tentukan 3 hal tetap yang kamu lakukan setiap hari, apapun yang terjadi. Contoh, bangun sebelum jam 6 pagi, menulis jurnal malam 3 kalimat, tidak menyentuh HP 30 menit setelah bangun. Jangan cari yang sempurna, cari yang sederhana, bisa kamu ulangi tiap hari, karena dalam pengulangan itulah jiwamu ditempa. Keempat, refleksi diri sebelum tidur. Latihan harian. Tulis 3 hal. Apa yang kamu lakukan dengan baik hari ini? Apa yang kamu sesali? Apa yang akan kamu lakukan lebih baik besok? Refleksi bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memperbaiki arah. Lakukan ini setiap malam. Dan dalam sebulan, kamu akan merasa lebih sadar, lebih tertata, lebih hidup. Kelima, pisahkan fakta dan opini. Latihan harian, setiap kali kamu merasa kesal, kecewa, atau marah, tanyakan ini, apakah ini fakta, atau hanya penilaian emosiku? Contoh, aku gagal, fakta atau opini? Dia merendahkanku, fakta atau persepsi? Tuliskan minimal 1 peristiwa setiap hari. Lalu bedah, mana fakta, mana opini. Ini latihan untuk menjernihkan pikiran dan tidak diperbudak emosi. Keenam, terima bahwa semua bisa berubah. Latihan harian, ambil 1 hal yang kamu miliki hari ini, bisa pekerjaan, orang terdekat, atau kesehatan. Bayangkan, bagaimana kalau besok semuanya hilang? Ini bukan untuk membuatmu takut, tapi agar kamu benar-benar menghargai saat ini. Ucapkan, aku bersyukur, karena aku masih punya ini hari ini. Kesadaran ini akan menumbuhkan syukur dan mengurangi keterikatan berlebihan. Ketujuh, bersikap baik, meski hidup tak adil. Latihan harian, lakukan 1 tindakan kebaikan kecil yang tidak kamu ceritakan ke siapapun. Bisa menyapa satpam lebih ramah, menahan emosi saat antrian panjang, memberi tanpa pamrih. Latihan ini menumbuhkan keutuhan, bahwa kamu berbuat baik bukan karena orang lain baik, tapi karena kamu memilih menjadi manusia yang kuat dan berkarakter. Ingat, disiplin bukan soal menjadi kaku, tapi tentang memilih terus berjalan, meski jalannya sunyi. Dan stoikisme membantumu menemukan arah saat dunia di luar terasa kacau. Baik, kita lanjutkan dan perdalam 7 prinsip praktis Stoik untuk membangun disiplin diri dalam bentuk latihan nyata yang bisa kamu terapkan setiap hari agar bukan hanya menjadi teori, tapi benar-benar menjadi cara hidupmu. Prinsip 1. Fokus hanya pada apa yang bisa kamu kendalikan. Latihan harian. Setiap pagi, tulis 2 kolom di jurnalmu. Hal yang bisa kamu kendalikan hari ini, hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Lalu, ikhlaskan kolom kedua. Jangan pikirkan, jangan keluhkan. Gunakan energimu hanya untuk kolom pertama. Contoh, kamu tidak bisa kendalikan respon orang lain, tapi kamu bisa kendalikan cara kamu berbicara. Fokus di situ. Prinsip 2, bangun rutinitas pagi yang menenangkan pikiran. Latihan harian. Buat rutinitas pagi 15-30 menit yang sederhana tapi konsisten. Contohnya, bangun tanpa sentuh ponsel. Duduk diam 5 menit sambil bernapas perlahan. Tulis 3 hal yang ingin kamu lakukan dengan tenang hari ini. Tujuannya bukan produktivitas, tapi kendali diri sejak pagi. Prinsip 3. Latih pengendalian emosi dalam situasi kecil. Latihan harian. Tiap kali ada hal kecil yang memicu emosi negatif, macet, antrean, salah paham kecil, tahan reaksi spontanmu. Hitung sampai 5, lalu tanyakan pada diri, apakah ini pantas membuatku kehilangan kendali? Ini latihan kecil, tapi konsisten,
yang membentuk kekuatan batin besar. Prinsip 4. Hadapi ketidaknyamanan secara sengaja. Latihan harian. Pilih satu hal yang sedikit tidak nyaman setiap hari. Misalnya, mandi air dingin, jalan kaki lebih jauh, tidak menanggapi komentar negatif. Tujuannya adalah melatih pikiran agar tidak lemah oleh kenyamanan palsu. Karena dunia nyata penuh ketidaknyamanan dan kamu harus siap. Prinsip 5. Tinjau ulang hari sebelum tidur. Latihan harian. Luangkan 5 menit sebelum tidur untuk menjawab 3 pertanyaan. Pertama, apa hal paling tidak disiplin yang kulakukan hari ini? Kedua, bagaimana seharusnya aku bersikap tadi? Ketiga, apa yang bisa kulakukan lebih baik besok? Ini bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk terus memperbaiki arah. Prinsip 6. Lakukan satu hal sulit setiap hari secara sadar. Latihan harian. Tulis satu tugas atau tanggung jawab yang kamu tahu penting, tapi cenderung kamu hindari. Lalu lakukan itu paling pertama. Ini bisa berupa menyelesaikan laporan, menjawab email yang sulit, memulai kembali bisnis kecilmu, meminta maaf. Disiplin tumbuh dari keberanian untuk menghadapi yang sulit. Prinsip 7. Jadikan ketenangan sebagai standar sukses. Latihan harian. Setiap kali kamu berhasil menyelesaikan sesuatu tanpa stres, tanpa panik, tanpa amarah, tandai itu sebagai kemenangan. Berikan pujian untuk dirimu sendiri. Ini akan melatih otak untuk mengasosiasikan sukses, bukan dengan hasil mewah, tapi dengan ketenangan jiwa. Ingat, semua prinsip ini tidak bekerja kalau kamu hanya tahu, tapi tidak menjalani. Tapi saat kamu mulai menjalani walau pelan, walau tidak sempurna, kamu sedang membentuk karakter baru. Karakter yang tidak lagi goyah oleh masa lalu. Karakter yang tidak lagi tunduk pada rasa takut. Karakter yang siap menjemput hidup baru. Prinsip 4. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Latihan harian dari prinsip ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Setiap pagi, sebelum kamu memulai hari, ambil waktu sebentar untuk menulis 2 kolom. 1 kolom berisi hal-hal yang bisa kamu kendalikan hari ini, seperti sikapmu, tindakanmu, responmu. Dan 1 kolom lagi berisi hal-hal di luar kendali, seperti cuaca, pendapat orang, atau hasil akhir dari suatu usaha. Latih dirimu untuk fokus hanya pada kolom pertama. Saat ada hal buruk terjadi, rekan kerja berkhianat, rencana gagal, peluang tertutup, lihat catatanmu kembali. Tanyakan, apa yang masih bisa aku lakukan sekarang dengan sikap terbaikku? Disitulah kamu menang. Bukan karena duniamu tenang, tapi karena jiwamu yang mulai terkendali. Prinsip 5. Hidup di saat ini. Dengan penuh kesadaran, kita terlalu sering hidup di masa lalu yang menyakitkan atau masa depan yang menakutkan. Latihlah kesadaran penuh lewat rutinitas kecil. Contohnya, saat kamu sedang mencuci tangan, sadari suhu airnya. Saat kamu sedang makan, benar-benar rasakan tekstur dan rasa makanan. Saat kamu mendengarkan seseorang, dengarkan sepenuhnya, tanpa memikirkan balasan. Itu semua melatih kesadaran. Karena hidup bukan hanya tentang berlari, mencapai tujuan besar, tapi tentang bagaimana kamu hadir penuh pada lengkah-lengkah kecil setiap hari. Dan dari situlah ketenangan dibangun. Prinsip 6. Pilih tanggapan, bukan reaksi. Ketika seseorang mempermalukanmu, meremehkanmu, atau bahkan menghina, kamu punya 2 pilihan: bereaksi impulsif, atau memilih tanggapan yang bijak. Latihan hariannya bisa dimulai dengan jeda 3 detik. Setiap kali kamu merasa emosi ingin meledak, tahan. Tarik napas 3 detik. Gunakan waktu itu untuk bertanya, apakah ini reaksi yang akan membuat hidupku lebih baik atau lebih rumit? Dan jika kamu sempat, tulis jurnal malam harimu dengan 1 pertanyaan. Situasi apa hari ini yang seharusnya bisa aku tanggapi lebih tenang? Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi sadar. Prinsip 7. Ingat kematian untuk menyadari kehidupan. Ini bukan hal yang menyeramkan. Ini justru membuka mata. Latihan hariannya sederhana tapi mendalam. Setiap malam sebelum tidur, bisikan pada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhirku, apa aku hidup dengan niat yang benar? Atau, kamu bisa menulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini.
sebagai bentuk penghormatan pada hidup. Kematian adalah pengingat bahwa waktu kita terbatas. Dan karena itu, setiap momen menjadi lebih berharga. Setiap tindakan lebih bermakna, setiap langkah lebih terarah. Jika kamu terus menerapkan 7 prinsip ini, bukan hanya disiplinnya yang tumbuh, tapi juga ketenanganmu, kejernihanmu, dan arah hidupmu. Karena disiplin diri bukan soal menekan diri, tapi membebaskan diri dari versi lama yang membuatmu terjebak. Prinsip 5. Hidup hari ini seakan besok tak dijanjikan. Latihan nyata. Setiap pagi, saat kamu membuka mata, tanyakan, jika ini hari terakhirku, apa yang benar-benar layak kulakukan hari ini? Tulis 3 hal. Lalu fokuslah pada itu, bukan pada notifikasi, bukan pada drama, bukan pada hal-hal yang tak akan kamu sesali saat ajal tiba. Stoikisme mengajarkan, orang bijak hidup seolah kematian bisa datang kapan saja, bukan karena dia putus asa, tapi karena dia ingin hidup sepenuhnya. Bayangkan, berapa banyak waktu yang kamu buang untuk menunda sesuatu yang bermakna? Berapa lama lagi kamu akan menunggu waktu yang tepat? Disiplin harian bukan soal produktif tanpa henti, tapi tentang memilih untuk tidak mengabaikan hidup itu sendiri. Prinsip 6. Terima yang tidak bisa dikendalikan, tindak yang bisa. Latihan nyata. Setiap malam, sebelum tidur, tulis 2 kolom di jurnalmu. Yang tidak bisa aku kendalikan hari ini. Cuaca, pendapat orang, kehilangan, kesalahan masa lalu. Yang bisa aku kendalikan dan sudah kulakukan, responku, sikapku, pilihan untuk tenang, keputusan untuk tetap jalan meski pelan. Kamu akan sadar, kamu tak seberdaya itu, tapi kamu juga tak seputus asa itu. Orang yang punya kendali atas dirinya adalah orang yang bisa tetap bergerak meski hidup tak sesuai rencana. Prinsip 7. Jadikan diri sendiri sebagai patung yang sedang kau pahat. Latihan nyata. Bayangkan dirimu adalah karya agung. Setiap pagi, ambil satu tindakan kecil untuk memahat dirimu lebih tajam. Hari ini, melatih kesabaran. Besok, membangun kebiasaan tidur lebih awal. Lusa, berkata jujur meski tidak nyaman. Tak ada yang instan. Tak ada pencerahan tiba-tiba. Yang ada, proses panjang yang setiap harinya sedikit lebih mendekatkanmu ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Disiplin diri adalah jalan sunyi. Tak selalu ada tepuk tangan, tak selalu ada pengakuan. Tapi dalam keheningan itu, lahir manusia-manusia kuat yang diam-diam membangun takdirnya sendiri. Dan mungkin kamu sedang menjadi salah satunya. Bagaimana menjaga konsistensi saat motivasi hilang? Motivasi itu seperti cuaca, datang dan pergi. Kadang cerah, kadang mendung. Dan kalau kamu hanya bergerak saat termotivasi, kamu akan sering berhenti. Tapi stoikisme, neuroplastisitas, dan law of attraction mengajarkan hal yang berbeda. Jangan andalkan motivasi, andalkan sistem, andalkan kesadaran. Pertama, jadikan rutinitas sebagai identitas, bukan sekadar tugas. Kamu bukan sekadar orang yang ingin bangun pagi. Kamu adalah seseorang yang hidup dengan kesadaran penuh sejak mata terbuka. Bukan cuma mau rajin, tapi kamu sedang mengubah struktur otakmu menjadi pribadi tangguh dan stabil. Setiap kali kamu disiplin, kamu sedang memperkuat jalur saraf baru. Dan itu jauh lebih kuat dari sekadar motivasi sesaat. Kedua, siapkan sistem, bukan harapan. Motivasi bisa gagal, tapi sistem jalan terus. Contoh sistem kecil, alarm bukan cuma di HP, tapi juga dengan tulisan di cermin. Kamu bangun bukan karena mau, tapi karena sudah memutuskan menjadi pribadi baru. Jam tidur diatur bukan karena besok ada kerjaan, tapi karena tubuh dan pikiranmu layak dihormati. Waktu refleksi malam, bukan karena lagi galau, tapi karena kamu manusia yang sedang membangun jiwanya. Ketiga, kenali pola jatuhmu. Tanyakan, kapan kamu paling sering gagal melanjutkan disiplin? Apa pemicunya? Malas? Lelah? Pikiran negatif? Lalu persiapkan perisainya. Kalau capek, sediakan versi minimal dari rutinitas, misal
Meditasi 2 menit, bukan 10 menit. Kalau malas, ingatkan diri, aku pernah lelah, tapi tak pernah menyesal karena tetap jalan. Keempat, visualisasi dan law of attraction. Tutup mata setiap pagi selama 2 menit. Bayangkan versi dirimu 6 bulan ke depan, tegas, tenang, penuh kendali, tidak reaktif, berpengaruh tanpa harus keras. Lalu buka mata dan katakan dalam hati, hari ini aku akan hidup sebagai dia. Bukan nanti, tapi sekarang. Visualisasi ini menanamkan ke bawah sadar bahwa kamu sudah menjadi pribadi yang kamu impikan, dan bawah sadarmu akan mulai bekerja mendukung tindakanmu. Kelima, bicaralah dengan diri sendiri seperti seorang mentor. Saat kamu ingin menyerah, jangan bicara seperti korban, bicara seperti pelatih. Alih-alih berkata, aku gagal lagi, ubah jadi, hari ini sulit, tapi aku tidak berhenti. Aku bukan hasil dari hari ini saja, tapi dari ribuan pilihan kecil yang terus kulatih. Ingat, orang hebat bukan yang selalu termotivasi, tapi yang tidak menyerah ketika motivasi hilang. Kalau kamu ingin, selanjutnya kita akan masuk ke bagian bagaimana menata ulang pikiran saat terjebak emosi negatif. Bagaimana menata ulang pikiran saat terjebak emosi negatif. Setiap manusia pasti pernah terjebak dalam emosi negatif. Marah, sedih, takut, frustrasi, cemas, terluka, dan yang paling berat, merasa tidak berdaya atas semua itu. Tapi, kabar baiknya, kamu tidak harus jadi korban emosi. Kamu bisa melatih dirimu untuk jadi tuan atas pikiranmu. Pertama, stoikisme. Emosi bukan musuh, tapi sinyal. Stoikisme mengajarkan, bukan peristiwa yang mengganggumu, tapi penilaianmu atas peristiwa itu. Contoh, ketika seseorang menghina kamu, apakah itu menyakitkan karena kata-katanya, atau karena kamu diam-diam mempercayainya? Emosi muncul karena tafsir kita, maka ubah tafsirnya, dan kamu ubah dampaknya. Kedua, tanyakan, apakah ini benar? Apakah ini berguna? Ketika pikiran negatif muncul, jangan langsung percaya. Uji pikiran itu seperti hakim yang bijak. Benarkah aku tidak berguna? Fakta apa yang mendukung itu? Fakta apa yang justru membantahnya? Apakah pikiran ini membantu hidupku sekarang? Kalau tidak, kenapa harus dipelihara? Dengan latihan ini, kamu membentuk neuroplastisitas, otakmu belajar untuk tidak bereaksi otomatis, tapi reflektif. Ketiga, tarik nafas, atur tubuh, lalu buka jarak. Ketika emosi datang, jangan langsung larut. Lakukan 3 hal sederhana. Tarik nafas perlahan, 4 hitungan. Hembuskan 6 hitungan. Ini memberi sinyal ke sistem saraf bahwa kamu aman. Luruskan punggung, ubah posisi duduk atau berdiri. Postur tubuh memengaruhi sinyal emosional otak. Katakan dalam hati, aku sedang mengalami kemarahan, tapi aku bukan kemarahan itu. Ingat, kamu bukan emosimu, kamu hanya sedang mengalaminya. 4. Law of attraction. Jangan lawan emosi. Terima dan transformasikan. Semakin kamu menolak emosi, semakin dia menekan balik. Law of attraction mengajarkan apa yang kamu fokuskan, itu yang tumbuh. Alih-alih berkata, aku tidak mau sedih, katakan, aku sedang belajar bertumbuh melalui rasa ini. Aku izinkan diriku merasakan, lalu melepasnya perlahan. Kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang membersihkan ruang untuk versi dirimu yang lebih kuat. Kelima, tuliskan semua. Lalu baca dengan sudut pandang orang bijak. Tulis isi kepalamu. Tumpahkan semua tanpa sensor. Lalu bayangkan, kamu adalah seorang sahabat bijak yang membaca tulisan itu. Apa yang akan kamu katakan? Jawaban dari sudut pandang yang lebih tinggi itu akan mengubah cara kamu melihat masalahmu. Dan itulah kekuatan kesadaran. Keenam, ingat ini. Emosi adalah tamu, bukan tuan rumah. Kesedihan, kecemasan, kemarahan datang seperti tamu, tapi jangan beri mereka kunci rumah. Biarkan mereka lewat, pelajari maksudnya, dan ucapkan selamat jalan. Jangan izinkan mereka menetap. Ketujuh,
Jadikan setiap emosi sebagai gerbang transformasi. Setiap emosi negatif adalah peluang. Bukan untuk menghindar, tapi untuk melihat dirimu lebih dalam. Kamu akan menemukan luka yang perlu disembuhkan, keyakinan salah yang perlu dilepas, batas yang harus ditegaskan, atau harapan yang perlu diluruskan. Emosi bukan akhir, tapi petunjuk jalan. Kamu bukan pecundang karena pernah lemas. Kamu luar biasa karena tetap berdiri. Bahkan ketika tidak ada yang tahu betapa beratnya perjuanganmu. Jika kamu masih bisa mendengar ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan untuk bangkit, berubah, dan membentuk kembali hidupmu. Karena kedisiplinan bukan hanya soal rutinitas, tapi tentang kekuatan jiwa untuk tetap berjalan, meski dunia terasa runtuh, meski semua terasa hampa. 7 prinsip stoik ini bukan teori semata. Mereka adalah senjata yang bisa kamu gunakan setiap hari untuk menata kembali karir yang hancur, untuk keluar dari gelapnya masalah hidup, dan membangun kedamaian batin dari puing-puing keterpurukan. Hidupmu tak ditentukan oleh masa lalu, tapi oleh pilihan-pilihan kecil yang kamu buat mulai hari ini. Kalau kamu merasa video ini menggetarkan hatimu, jangan biarkan berlalu begitu saja. Subscribe sekarang ke Arah Stoikisme dan temukan lebih banyak panduan, kekuatan, dan inspirasi untuk menjadikan dirimu tak tergoyahkan di tengah badai kehidupan. Karena video selanjutnya bisa jadi adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Sampai jumpa di langkah berikutnya.